Halo sahabat Lentera, bertemu lagi dengan saya Suhardiman Eko dalam program Lentera Talk. Nah, hari ini atau episode kali ini kita ada episode spesial karena kita dalam nuansa Natal. Nah, karena Natal kita mau ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang spesial, kaitannya dengan Natal. Nah, Natal kali ini adalah Natal spesial karena apa? Kita setelah pandemik 2 tahun, ya kan, semua Natal online, semua melakukannya dari Zoom, dari online, di rumah saja. Nah, tahun ini adalah semuanya excited. Karena apa? Karena kita diizinkan untuk kita boleh merayakan Natal secara onsite. Jadi secara di gereja, boleh melakukan kegiatan, bukan lagi online. Nah, jadi ini hal yang luar biasa, sebuah excited atau kegairahan tersendiri. Nah, hari ini hadir bersama kita dari Pak Tony. Nah, beliau ini dari IBC Movement, Yayasan Anak Bintang Cemerlang. Beliau ini banyak berkecimpung di pelayanan anak-anak dan juga di Natal, dan juga nanti kita akan dengar bagaimana kisahnya beliau during time of pandemic, kemudian bagaimana sih menyambut Natal onsite ini. Wah, kita sambut yuk sama. Wey, Pak Tony. Ya, terima kasih Pak Hardi untuk kesempatannya bisa Yes. ngobrol-ngobrol di Lentera Talk ini. Iya, ya. Apa kabar ini? Kabar baik, luar biasa, dan selalu ada harapan. Wah, Ya, selama pandemik, Ya. ya memang ada hal yang kalau ditanya misalkan gini, masa pandemik ini bagaimana ya? Sebetulnya untuk para hamba Tuhan, Ya. khususnya para pendeta begitu, atau lebih spesifik, lebih besar itu gereja gitu ya. Betul. Sebetulnya lebih repot sekarang. Lebih repot sekarang. Karena begini-gini. Cara berpikirnya begini. Kalau dulu semuanya sebelum pandemik ya, semuanya onsite. Tidak terpikirkan satupun dari rohaniawan ya. Ini kita tidak hanya Kristen saja ya, semua. secara umum ya. Itu kan semuanya onsite. Betul. Tidak terpikirkan untuk online. Betul. Hanya yang memikirkan online itu adalah para bisnismen, misalkan begitu, orang-orang yang bergerak di media masih memungkinkan itu. Tetapi untuk orang yang bergerak sebagai rohaniawan dan bergerak di keagamaan, itu hal yang jauh dari impian lah. Yang bisa-bisanya ya cuman upload di YouTube, kemudian cuman ada media digital dibagikan dan sebagainya. Nah, ketika pandemik mau nggak mau kan dipaksa tuh kan, akhirnya bagaimana untuk menjaga iman, untuk tetap bertumbuh, kemudian tetap bisa connect dengan jemaatnya, akhirnya tetaplah ada yang namanya online service. Nah sekarang ketika semua itu sudah terbiasa dengan online service, tentunya kan ada kenyamanan ya. Kita tahu sendiri, sambil masak bisa, sambil naik mobil bisa. Wah, pokoknya itu menjadi satu gaya atau tren yang menjadi hal yang baru. Jadi, wah enak sekarang ibadah itu nggak usah repot-repot gitu. Bisa during apa aja. Iya, ya artinya juga nggak perlu persiapan apa-apa kok gitu ya. Langsung aja gitu. Nah, ternyata kenyamanan itu kadang masih terbawa setelah pandemi. Ya, gitu ya. Sehingga nanti saya akan bicara yang lain tentang itu. Tapi setelah online terjadi, sekarang ini setelah pandemik itu hybrid. Jadi yang onsite-nya jalan, online-nya juga jalan. Nah, ini menjadi satu tren yang baru lagi, bahwa para rohaniawan ini, gereja, ya khususnya juga gereja, menjadi lebih repot, Pak Ardi. Kenapa? Contoh, kan online dan onsite nih. Betul. Terus kemudian begini, Pak Tony, saya undang ya Pak ke sini, gitu. Waduh, kan luar kota nih. Ya. Gitu. Wah nggak apa-apa Pak, sudah Pak, online saja. Nah, gitu ya. Jadi online-nya jalan, onsite-nya jalan. Baik itu seminar, ibadah, maupun rapat, meeting jalan. Jadi semua itu berjalan seiring. Sudah tidak ada batas waktu sepertinya. Apalagi karena saya juga bergerak terkait dengan jaringan-jaringan internasional begitu. Jadi sudah nggak ada alasan untuk tidak hadir. Betul. Jadi kalau dulu kan masih begini, wah nggak bisa, tiket mahal. Nggak apa-apa Pak. Lagi peak season nih, nggak bisa flight lagi mahal. Online. Jadi ya, waduh, ini harus onsite-nya jalan, online-nya jalan, gitu kan.
Nah, bagi para hamba Tuhan dan pendeta itu jadi lebih busy, tight, lebih schedule-nya lebih tight. Ini saya rasakan di bulan-bulan ini nih. Jadi saya rasakan jadi oh ini harus itu. Nanti meeting ya jam 8. Ini udah nanti kan saya ada pelayanan jam 5, nggak apa-apa kan meetingnya online. Nah, jadi ya itu kan buat para hamba Tuhan, untuk pendeta, terutama di Natal ini bersyukur bahwa Tuhan sudah bisa membawa kita itu melewati lah. Bahkan diumumkan Indonesia ini tahun-tahun ke depan sudah masuk ya PPKM-nya udah di stop. Kemudian dari pandemik jadi endemik ya. Jadi menurut saya ini adalah progres yang bagus dan itu menjadi harapan itu menjadi kenyataan gitu ya, bahwa kapan ini berlalu. Tapi tren yang terjadi buat jemaat jadi ya itu tadi terlalu nyaman itu ya, keseret kenyamanan itu loh Pak Ardi. Jadi ayo kita ibadah Natal gitu. Nah sekarang ini ibadah Natalnya jadi menarik Pak Ardi. Nah ini. Saya ini ibadah onsite, oh ya sini. Tapi nanti 1 jam lagi online. Jangan-jangan di gereja onsite, di handphonenya online. Karena terkait dengan misalnya gini, oh sana online-nya bagus karena musiknya bagus, ditangani oleh orang-orang profesional, kemudian juga pembicaranya bagus. Nah sementara kalau saya onsite ini kan nggak enak sama Bapak Gembalanya, gitu. Jadi bisa hybridnya. Masalahnya kolektornya nggak hybrid. Persembahannya nggak hybrid. Jadi memang ya akhirnya jalan di dua itu ya. Jadi di dua media akhirnya, event online dan juga ada onsite. Ya betul. Dan ada satu hal lagi yang ini saya sudah berbicara kepada para hamba-hamba Tuhan, ketemu gitu kan. Kalau di Manado itu kan sudah itu sudah suasana Natal. Sudah betul. Jadi nggak heran ketika kemarin saya ke Kalimantan misalkan itu di November itu sudah merayakan Natal juga gitu ya. Wow. Jadi beberapa kalau di luar pulau itu Natal itu ditarik ke awal gitu. Biasanya di minggu-minggu awal seperti awal Desember. Kemarin itu di Gorontalo dia berkata baru kali ini dia Natal di pertengahan. Biasanya Natal mereka di awal. Ya dengan pertimbangan kalau Natal itu di awal itu pada pertengahan sampai akhir tahun dan awal tahun juga ya. Itu mereka berlibur. Ya di luar kota itu berlibur. Karena ini apalagi sekarang kan sudah open ya. Wah, ini nanti kita masih ngobrol ya masalah gitu. Libur. Nah, mereka itu sempat berkata begini. Dari data survei di Indonesia bahwa gereja itu sekarang setidaknya itu bukan kehilangan ya, tetapi berkurang kurang lebih 30% dari kehadiran sebelum pandemik karena onsite dan online itu tadi. Nah, ketika kemarin saya ke Kudus juga begitu. Nah, dari ibadah mereka yang 3 kali ibadah, itu sekarang tinggal 2 kali ibadah. Gitu. Ya, tapi dia berkata bahwa ya saya semangat Pak, tahun depan saya langsung buka lagi yang ibadah ketiga. Tapi faktanya memang 30% itu berkurang. Ada terjadi perpindahan. Ya, gitu. Perpindahan. Jadi begini, mereka itu satu berkurang itu bisa saja mereka ke gereja lain ya karena satu dan lain hal. Yang kedua, maksud saya itu lebih kepada mereka udah nyaman itu tadi. Nyaman online. Karena sekarang contoh ya, paling mudah dulu kalau kita mau kondangan jam 5 itu kalau dulu gini, wah nggak bisa Pak, saya ibadah loh Pak, nah, gitu ya. Tapi kalau sekarang itu kondangan sambil online bisa. Itulah yang akhirnya kan kondangan tetap jalan gitu kan. Kondangan tetap jalan kan, makanan jasmani ikut, makanan rohani juga ikut gitu. Nah tapi kan dia kehadiran di gereja jadi tidak ada. Jadi ada perbedaan yang signifikan secara anaknya libur. Pak yuk kita libur, liburan minggu. Kalau dulu gereja dulu. Baru nanti kita liburan. Atau kita ke gereja dulu baru kondangan, datangnya kondangannya telat gitu ya. Tapi sekarang enggak, itu bisa dijalanin
dengan cara online, lebih praktis gitu ya. Mereka bisa pergi menganggap bahwa mereka sudah ibadah. Gitu. Iya. Itu yang jadi tren sekarang yang sekarang. terjadi itu. Betul. Nah, tapi ketika menyambut Natal ini, menyambut Natal secara spesifik, memang kalau kita bicara ibadah ya kan, jadi orang during online dan onsite. Nah, tapi ketika Natal itu kan, karena Natal ada juga tradisinya ya, ada beberapa tradisi, jadi ngobrol sama temen itu kan juga tidak bisa dihilangkan secara online. Nah, sejauh ini dari pandangan atau dari pengalamannya Pak Tony, pengamatnya Pak Tony, gimana orang-orang menyambut Natal ini? Apakah excite-nya itu Natal ya? Atau ini kita udah datang nggak ketemu nih? Jadi excitement-nya apakah ada perubahan ataukah? Kalau kita melihat dari masa pandemik dan sekarang artinya ini adalah kesempatan bertemu, menjadi sebuah budaya, bertemu keluarga. Betul. Makin antusias, makin antusias. Sebetulnya Natal ini dibandingkan dengan hari raya yang lain misalkan ya sama kan, beranjang sana, terus kemudian kita bertemu, kangen-kangenan, kesempatan mengenalkan keluarga satu yang dengan yang lain. Cuman bedanya Natal itu karena dia ada di Desember, Pak. Dan itu akan berurutan seminggu kemudian dengan akhir tahun. Inilah yang biasanya menjadi booming. Jadi dari keyakinan apapun ya, mau dari Muslim, dari Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, itu menikmatinya itu setelah tanggal 25-nya itu kan, wah, coba bayangkan ya, di dunia kerja aja Pak Ardi, suasananya sudah nggak enak. Suasananya sudah hawa-hawa libur gitu kan. Walaupun di beberapa perusahaan itu mereka ini malah sibuk-sibuknya kan tutup tahun buku. Betul. Ya, betul. Wah, saya tanya teman saya tuh gitu lah, kamu ini wah ini malah repot-repotnya. Tanggal 30 aja belum tentu libur masih closing ya. Masih closing, masih setup semuanya buat next year. Kan saya merasakan juga, saya pernah gitu kan, gak enak. Lebih baik saya cuti aja ya gitu ya. Apalagi ya ketika Natal seperti ini, musimnya anak-anak sudah terima rapot biasanya. Beberapa anak kan sudah terima rapot. Biasanya 24, 23 anak sudah terima rapot. Mereka sudah, ayo kapan nih kita ke Eyang, ke Oma, ke Opa. Kadang dikirim dulu. Dikirim dulu. Dipaketkan aja gitu ya. Nanti papa nyusul. Gitu. Loh, tapi kalau di keluarganya Pak Tony sendiri nih, gimana sih menyambut Natal? Kalau di keluarga saya ya, di zaman dulu ya. Nanti zaman dulu sama sekarang. Kalau zaman dulu itu ada budaya memasang pohon Natal. Itu pasti itu. Iya. Jadi awal sudah Desember gitu, saya nunggu ibu saya itu, ayo kita mau masang pohon Natal. Aduh, seneng banget itu. Wah, turun, kemudian kita pasang pohon Natal besar. Terus mami saya tuh menyimpan ornamen Natal itu di tempat khusus juga. Wah, dibuka nih setahun sekali. Oh iya. Wah, seneng banget. Bertugas itu seharian itu. Nah, setelah itu nanti seharian, sepanjang bulan itu tuh lebih sering mami saya itu memutar lagu-lagu Natal di ruang tamu, di ruang keluarga gitu ya. Wah, suasananya enak banget. Vibe-nya jadi Natal ya. Terasa gitu. Walaupun papi saya bukan Kristen loh, ya. Jadi tapi mencoba untuk toleransi lah, menghormati gitu. Sehingga suasananya enak gitu. Kalau ditanya apakah saya rindu suasana itu, ya. Saya sangat merindukan sebenarnya. Kalau tahun lalu saya mencoba di rumah saya pasang pohon Natal ya. Wah, pasang pohon Natal gitu. Nah, pohon Natalnya saya bawa, ternyata ujungnya nggak ada, Pak. Jadi itu apa? Bintangnya bukan? Bukan. Yang terdiri dari 3 part. Oke. Bawah, tengah, kan atas kan biasanya begitu kan, bawah, atas, tengah gitu. Nah, bagian atasnya nggak ada, nggak ke bawah gitu. Dicari di gudang, nggak ketemu. Jadi akhirnya ya ditarik-tarik supaya pokoknya ada ujungnya. Ya lucu juga gitu kan. Terus kita kumpul-kumpul juga waktu itu. Tapi sangat berbeda ya sekarang ini, anak-anak itu di budaya keluarga saya ya lebih Christmas dinner gitu. Jadi saya nggak pasang pohon Natal lagi, walaupun saya sempat pasang pohon Natal yang seperti itu tadi, plastik tapi nggak ada ujungnya. Tapi saya pernah
menanam pohon apa itu? Cemara. Cemara. Asli. Idealnya mimpinya gini, pohon Natal itu jangan palsu. Seperti hati kita, jangan ada Filosofinya kepalsuan. seperti itu. Gitu. Saya pelihara pohon Natal itu bertahun-tahun sampai tinggi kan gitu. Saya beri itu lampu yang yang outdoor itu, anti air dan sebagainya. Jadi kerlip-kerlip itu. Oh, di rumah gitu, wah kerlip. Itu akhirnya ditiru sama beberapa tetangga gitu ya, selama bertahun-tahun tiap tahun. Okay. Ya saya terpaksa harus bongkar itu karena ada renovasi rumah ya. Dengan sedih harus dibongkar. Tapi sekarang sudah kami nggak pasang lagi gitu. Yang menjadi budaya di keluarga kami adalah Christmas dinner sama present, hadiah gitu ya Pak. Ini mulai sibuk nih, ini adanya apa ini? Mulai berpikir ya, apa nih, nyiapin apa nih buat papa, buat mama, buat anak saya juga kemarin sudah kasih hadiah gitu kan. Papi ini, tolong papi yang nanti kan waktu Natal tuh gimana? Enggak, aku pengen papi pakai dulu ya gitu ya. Gitu ya. Ya kakaknya lagi mikirin ini gitu dan sebagainya. Tapi di sisi kesibukan kami ya. Kadang kelewat gitu. Tapi kita sudah menyiapkan bahwa kita nanti liburannya setelah Natal aja. Ya, karena kesibukan dan aktivitas ya. Jadi setelah Natal. By the way ini Pak Tony, menurut Pak Tony pribadi sih sebenarnya makna Natal itu apa sih Pak? Apa sih relevansi, urgensi atau pentingnya Natal buat Pak Tony pribadi apa sebenarnya? Natal itu buat saya adalah sebuah jawaban dari kehilangannya harapan. Jadi kenapa akhirnya saya melihat kerlip-kerlip lampu, kemudian ada keceriaan lagu-lagu yang lihat lagu-lagu Natal itu selalu lagu-lagu yang ceria gitu ya. Terus kemudian ada satu atmosfer di mana pasang lilin ya, lilin di tengah kegelapan itu betul. Suasananya itu nggak bisa nggak bisa dibayangkan lah gitu. Tetapi buat saya adalah ketika orang itu kehilangan harapan dalam contoh tahun demi tahun kita hadapin, ya kita menghadapinya dengan ucapan syukur lah. Nah, banyak hal yang kita itu inginkan di tahun-tahun mendatang. Ada harapan nggak gitu ya? Apakah akan menjadi lebih baik tidak tahun ini dibandingkan tahun ini? Bagaimana tahun depan apakah lebih baik? Terus kemudian kita juga melihat bahwa di tengah penderitaan, tekanan gitu. Buat saya adalah kondisi itu kan yang terjadi di Yerusalem waktu itu, bahwa saya melihat para gembala itu kan orang-orang yang nggak punya harapan sebenarnya, gembala itu. Pekerjaan yang tidak diinginkan oleh banyak orang nggak mungkin punya cita-cita. Kamu nanti cita-citamu apa? Jadi gembala, itu sudah nggak mungkin lah. Orang yang kehilangan harapan, yang di tengah malam gelapnya itu, tiba-tiba ada kabar gembira itu. Jadi, saya membayangkan bahwa ketika itu digambarkan secara visual begitu ya, malaikat itu, nyanyian itu memberikan satu semangat bahwa ternyata ada harapan. Ketika menemui Yesus di palungan, kemudian menceritakan apa yang terjadi ketika ketemu dengan malaikat, kemudian dia keluar dari palungan dan mereka menuju ke kota, mereka tetap menyanyi dengan sukacita. Sebenarnya bukan hanya para gembala, harapan itu juga muncul pada si Maria, si Yusuf, bahwa bisa nggak aku masa mungkin saya melahirkan atau mengandung dalam kondisi keperawanan ini gitu. Tapi itu harapan itu terwujud gitu. Dan jadi bagi saya adalah ketika di tengah keputusasaan, di tengah kesulitan, Natal itu adalah sebuah jawaban dari harapan dari sebuah kerinduan dan keinginan. Dan Tuhan menunjukkan itu karena dia cintanya dia, bahwa dia juga adalah jawaban dari harapan setiap kita. Karena dia mengasihi kita gitu. Menarik. Menjadi relate bahwa Natal ini adalah harapan karena kita menyongsong tahun 2023. Betul.
ada banyak ya. Kalau Pak Tony dan mungkin Sobat Lentera juga membaca berita-berita ya kan. Ya orang pikir, waduh ini akan ada resesi dan out of nowhere gitu, orang nggak tahu, out of nothing, mereka menjadi penting ya harapan menjadi ini. penting. Menjadi Ya, menjadi penting. Natal itu like a light gitu ya. Seperti sebuah terang yang mana terang itu akan ada dan terang itu bisa dilihat, itu memang harus ada di antara kegelapan. Sehingga itu juga berbicara harapan tadi Pak Ardi, bahwa ketika bintang itu muncul dan orang Majus itu mengikuti bintang itu, artinya bahwa tahun-tahun ke depan itu ada harapan di mana bintang itu akan menuntun kemana. Bahwa bintang itu akan muncul dan harus gelap, nggak ada yang namanya tuntunan bintang itu siang itu nggak ada. Malah bintang itu, terang itu harus ada di saat gelap. Jadi ketika kita melihat tahun depan berbagai prediksi-prediksi, para ekspertis, semuanya ekonom, semuanya, walaupun Indonesia dikatakan ya Indonesia masih akan bisa melewati gitu. Tetapi kembali lagi hal yang biasanya ini di permukaan itu yang lebih berbahaya adalah yang di bawah. Seperti gunung es yang di bawah itu adalah yang harus diantisipasi. Faktanya banyak PHK, kemudian orang mengubah arah bisnis dan sebagainya gitu. Nah, tetapi malah disitulah terang itu berfungsi kan gitu. I see. Dan yang kedua saya melihat orang tidak akan pernah mengalami mukjizat, ya. Jadi Maria ini juga tidak akan pernah mengalami mukjizat. Semua tidak akan pernah mengalami mukjizat kalau dia tidak mengalami yang namanya kegelapan atau masalah gitu. Ya, jadi kita tetap harus punya harapan. Yang kedua kita melihat bahwa gelap itu terjadi untuk kita bisa melihat terang dan mukjizat. Gitu. Oke, jadi harapan itu menjadi penting, menjadi isu yang signifikan. Nah, saya membaca beberapa hal. Jadi ada beberapa yang tadi Pak Tony sampaikan bahwa ini adalah kayak masa pivotal moment ya. Jadi mana kita mulai ada masa di mana kita duduk, kemudian kita ngobrol. Natal kan kita ngobrol, kita bicara bertemu dengan keluarga. Dan sisi lain kita juga bicara harapan ya kan. Sisi lain kita bicara bahwa ada harapan di tengah-tengah ini. Even tahun depan itu banyak orang berpikir bahwa nanti gimana ya, ekonomi gimana, tapi at least ada harapan. Ketika ngobrol kita ada harapan. Kemarin saya ketemu dengan orang tua angkat saya gitu, dia seorang bisnismen. Kemudian saya bilang gini, Papi, jangan lupa loh, Papi mesti tetap harus datang ke Surabaya gitu. Terus Papi saya bilang gini, Pak, kalau saya itu sudah mikir, saya itu mengalir aja, kan saya nggak tahu Tuhan panggil saya besok atau ya kapan saya nggak tahu. Jadi kamu jangan pernah sama saya begini, Ton, Papi minggu depan datang ke Surabaya ya gitu. Nanti dilihat dulu aja gitu. Kayaknya hopeless gitu ya. Saya melihat itu adalah satu ketiadaan harapan. Jadi begini loh, ya sudahlah, sudah mau apa lagi gitu. Umur sudah sekitar 70-an dan mau apa lagi gitu. Ya dari sisi keuangan semuanya lagi. Hari ini nanti berangkat ke Australia, terus kemudian nanti akan ke Singapura dan sebagainya sampai gini. Kok aku nggak diajak ya gitu ya mikirnya. Gitu. Nggak, tapi saya melihat gini. Terus akhirnya saya bilang gini, Papi, makanya kita itu memikirkan segala sesuatu itu sepertinya kita itu akan hidup selama-lamanya. Jadi kita selalu ada planning. Jangan kita tuh kayak nggak ada harapan, ya sudahlah mau kemana. Tapi mari kita tuh hidup hari ini seperti seolah-olah Tuhan tuh akan datang hari ini. Hari ini. Jadi kita tetap semangat, tetap excited, tetap antusias gitu kan. Tetap kita mau rencanakan apa? Besok minggu depan apa? Sudah pikirin itu aja dah. Gitu. Tahun depan gimana? Jangan pernah gini, udah wait and see. Karena orang ada wait and see. Yes, wait and see, tapi ketika kita menunggu dan melihat, kita juga harus tahu bahwa bagaimana kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjalanan kita, karena dia adalah terang itu yang di tengah kegelapan gitu.
Wah, ini menarik, ini menarik. Kalau kita bicara Natal, kita bicara ada banyak hal yang kita bisa ngobrol. Ya. Tapi Pak Tony, saya tergelisik ya, karena ada ini di tengah-tengah kita. Ini kan masih harus kenapa dipasang di sini ya kan? Ya. Apa perlu saya pakai ini? Kan saya googling Pak Tony ini juga aktif melayani anak, di empowering anak-anak, di keluarga juga. Anda juga bikin konten tentang anak dan remaja dan keluarga, dan itu menjadi penting. Nah, kenapa Pak Tony? Kenapa ini kan juga butuh effort ya? Butuh effort. Nah, jadi passionnya Pak Tony di sini juga. Ya. Jadi saya melihatnya begini loh. Kita tidak akan kan kita lihat ada kesalahan generasi ya. Kalau kita ngomong kesalahan generasi. Kesalahan generasi itu adalah ketika kita tidak menghormati generasi di atas kita. Kemudian yang kedua itu ketika kita tidak melakukan apa-apa pada generasi kita. Dan yang ketiga adalah ketika kita tidak menyiapkan generasi berikutnya ya gitu. Nah, saya tidak mau kesalahan generasi ini terjadi pada diri saya. Bahwa saya tetap harus respect dengan generasi sebelumnya. Senior. Yang senior, makanya saya connect dengan mereka-mereka. Yang kedua, saya akan tetap melakukan sesuatu pada zaman ini, di zaman saya gitu. Usia di usia di generasi saya. Yang ketiga, saya harus menyiapkan generasi ini. Minimal saya harus menyiapkan itu adalah anak-anak saya kan, gitu kan. Minimal. I see. Nah, kenapa harus disiapkan sekarang? Jadi begini, satu kali saya membaca, ini ada hal yang penting. Seorang sosiolog itu pernah mengatakan ketika saya baca di sebuah surat kabar, dia mengatakan gini, bahwa Indonesia ini memerlukan satu yang namanya perubahan karakter, budaya dan sebagainya. Kita tuh hilang loh. Nasionalismenya, wah kacau dah, gitu kan ya. Culture shift gitu, culture shift. Waduh, upacara kayak apa, kayak itu udah nggak ada. Tanyain lagu wajib aja dia nggak tahu, lagu daerah nggak tahu. Saya ini menanamkan ke anak saya loh sampai sekarang loh. Lagu wajib, lagu daerah, saya sama-sama dengan istri saya tuh kadang nyanyi bareng gitu. Kamu lagu apa tuh daerah mana? Mereka nggak tahu gitu ya. Nah, dari situ tuh kan keprihatin saya. Ya. Prihatin bahwa generasi ini mau seperti apa gitu. Nah, I see. Dan kata sosiolog ini berkata begini. Garda terakhir yang bisa menyiapkan generasi ini itu adalah keluarga. Garda terakhir tuh. Sudah nggak ada yang lain. Kita ngomong institusi lembaga, kita ngomong institusi. Mau itu institusi pendidikan, faktanya sekolah-sekolah yang berbackgroundkan agama, ya, saya tidak menyebutkan agama tertentu, itu tidak menghasilkan karakter nasionalis yang ideal sebenarnya gitu ya. Malah memunculkan keradikalan di mana-mana gitu, yang akhirnya radikal yang negatif gitu. Yang kedua, bahkan sosiologi juga ekstrem loh. Dia kata gini, lembaga keagamaan, baik itu gereja, masjid, pura, ngumpulin anak-anak, kalau Kristen retreat, terus apalah, kalau ya macam-macam rekoleksi macam-macam, itu juga tidak menjamin karakter yang lahir kemudian menjadi orang yang nasionalis, cinta negara. Ini juga enggak, malah muncul gak karu-karuan, perkosa sana, perkosa sini, nyuri sana, buat geng. Nah, harapannya di mana sekarang? Lembaga-lembaga ini kan pada ya kita tahu lah ya kalau secara politik ada apa gitu. Tetapi ya garda terakhir yang memungkinkan adalah keluarga. Oleh karena itu bergeraknya saya dan istri dengan tim yang ada di Yayasan Anak Bintang Cemerlang dan di dalam IBC Movement itu adalah bagaimana fokusnya di keluarga dan di anak-anak kan. Gitu kan. Menarik. Kalau kita hanya bergerak di anak, ya sudah. Tetapi kalau ketika anak ini sudah digarap, mau pendidikannya, karakternya, semuanya, tapi dia kembali ke rumah, sementara orang tuanya begitu-begitu aja, kan kita seperti menggebyai ya kan, waduh ini kok begini lagi. Karena yang saya temukan begini, saya Natalan, saya sukacita, saya senang, saya dapat hadiah dari gereja, saya begini, balik ke rumahnya, hadiahnya dibanting bapaknya, bapaknya nampar ibunya, ibunya marah-marah, nendang adiknya. Di mana ini Natal itu? Sehingga saya kembali lagi begini, kita nggak cukup kalau kita mau melayani, menggarap itu hanya pada anak-anak. Orang tua itu juga perlu diajarin.
bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana membesarkan mereka. Ini secara global bukan berbicara masalah hanya keyakinan tertentu, tapi di seluruh dunia ini sedang mengalami yang namanya fatherless. Okay. Salah satu contohnya fatherless. Kalau kita telusuri ke belakang ya, Pak Ardi, ya. Yesus itu kan juga anak adopsi. Oh. Iya dong. Yesus, Samuel, Bukan. itu adopsi. Kenapa? Karena Yesus lahir dari Maria, kan bapaknya Bukan dia ayah secara aslinya. jasmani siapa? Bukan ayah aslinya. Yusuf. Sebetulnya ada orang-orang yang, tapi dia perlu bapak-bapak rohani gitu. Iya, iya. Jadi kalau kita berbicara generasi, perlu bapak-bapak rohani yang bisa mendampingi dia, membackup dia, untuk supaya dia nggak kehilangan sosok ayah. Oke. Ayah sibuk kerja, ayah sibuk dengan politik gitu ya. Ayah sibuk dengan macam-macam, tetapi dia lupa bahwa dia harus mempersiapkan Oke. generasi ini gitu. Luar biasa. Kehilangan. Gitu. Jadi ini adalah simbol perlawanan, simbol. Simbol. Nah, ini menjadi menarik karena Natal ya kan. Iya. Natal adalah kesempatan di mana kita tadi Ada ngobrol harapan, dengan ya, keluarga, ngobrol dengan keluarga. papa-papa, ayah-ayah, Iya. punya waktu untuk ngobrol dengan Iya. anaknya, punya waktu untuk ngobrol dengan pasangannya. Nah, sebagai terakhir ini konklusi sebagai terakhir nih Pak Tony. Apa pesan Pak Tony untuk sobat-sobat Lentera yang menikmati tayangan ini, yang lihat konten kita hari Oke. ini? Sahabat Lentera, saya memberikannya setidaknya satu pesan lah. Kembali ke keluarga. Berikan kepada pasanganmu, pada anak-anakmu, cucumu, bahwa masih ada harapan untuk menyongsong di tahun yang akan datang. Memang prediksi dikatakan gelap, tetapi berikan rasa aman di tengah-tengah keluarga. Bahwa terang itu ada di keluargamu. Dan bersama-samalah mengakhiri dulu tahun ini dan menjalani tahun yang akan datang dengan harapan dalam tuntunan terang, yaitu Kristus di dalam keluargamu. Mulailah dengan kasih dan cinta. Mulailah memperhatikan. Kumpul dengan keluarga tidak selalu mahal. Tetapi yang penting adalah hati yang tulus. Yang akan membuat keluarga ini menyadari bahwa Yesus sudah lahir di tengah keluarga-keluarga saudara. Sahabat Lentera, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Oke, terima kasih Pak Tony untuk waktunya, luar biasa. Sobat Lentera, terima kasih untuk waktunya. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat siang.